Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3066 Tabrakan. Aku bertabrakan, aku akan bertabrakan. Sebelum dua bagian jalan Taiko terhubung, aku mendengar orang-orang di tripod berteriak. Setelah bertahan begitu lama, akhirnya aku melihat sisi yang berlawanan. Jika tidak, kelima kaisar tidak akan bisa bertahan. Nyatanya, jarak antara kedua ruas jalan Taiko tersebut masih sangat jauh, dan kekosongan serta kekosongan di tengahnya tidak memiliki konsep ruang dan hanya bisa dilihat. Tapi semakin dekat jaraknya, penyembunyian abadi permaisuri surgawi kuno tidak lagi efektif. Para Outland Supremes di sisi yang berlawanan menyipitkan mata mereka secara kolektif, saling memandang, dan kemudian semua melihat ke sisi yang berlawanan. Itu dia. Terlalu banyak Outland Supremes bergumam, mereka mengenali diri mereka sebagai permaisuri surgawi, dan karena pengakuan mereka, semacam ketakutan dari jiwa muncul dengan santai. Itu bukan kaisar biasa, 3 domain yang telah dibunuh oleh satu orang dikalahkan. Dia adalah orang yang berdiri bahu-membahu dengan dewa. Jadi apa? Itu jauh dari bentuk lengkap. Jelas, dia ingin melanjutkan jalan Taiko. 3 tubuh suci yang telah membuktikan. Jalannya, sangat kuat. Matanya bersinar, dan dia telah melihat banyak hal. Rahasia. Selain itu, dia bisa dengan jelas melihat barisan di sisi yang berlawanan. Ye Chen, Di Huang, Hongyan dan God of War pada dasarnya diabaikan, dan yang benar-benar takut adalah permaisuri surga. Hancurkan dengan cepat. Setan suci dari jalan kaisar yang berdiri di Sutian mengumpulkan pisau ajaib dengan cara kaisar, dan menebas melalui kehampaan dan kehampaan. Lawan ingin melanjutkan jalan kuno, tetapi dia tidak bisa membiarkannya berhasil. Ledakan, ledakan, ledakan. Makhluk tertinggi lainnya juga tidak menganggur, mereka semua melancarkan serangan, bayangan pedang, cahaya pedang, cetakan telapak tangan. Semuanya memenuhi langit dan menutupi tanah, dengan kekuatan yang menghancurkan. Warna merah berubah, begitu pula Di Huang dan Xing Tian. Serangan seperti itu dapat mengirim mereka sampai ke gerbang neraka. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen dan Permaisuri Tiang Uting jauh lebih tenang. Meski serangannya kuat, ia harus bisa mengenai. Anda tahu, di antara dua bagian jalan kuno, masih ada kehampaan dan kehampaan. Serangan mereka tidak dapat dikalahkan, dan mereka memiliki kekuatan menakutkan mereka sendiri. Film semuanya adalah dekorasi. Jangan berjuang keras. Permaisuri surga memunggungi mereka berempat dan berbisik. Mudah untuk mengatakannya. Keempat kaisar semuanya terbatuk-batuk. Dalam keadaan lemah ini, mereka masih merajut wall dan menemukan tempat untuk bersembunyi adalah cara raja, dan bukan berarti mereka tidak melarikan diri. Saat kata-kata itu jatuh, ledakan terdengar. Jalan Taiko bertabrakan dengan sisi yang berlawanan, dan keterkejutannya begitu hebat sehingga bahkan Outland Supremes yang berdiri di seberangnya, dari Kaisar Langit hingga Da Cheng Sein Demon, tidak ada dari mereka yang bisa berdiri diam, dan mereka jatuh berkeping-keping. Sialan. Kaisar Langit dari wilayah luar mendengus dingin, berdiri kokoh dalam kegelapan, dan seluruh F*** bergegas maju, dengan wajah ganas, menyapu iblis-iblis mengerikan, dan paksaan dari tingkat Kaisar Surgawi juga menghancurkan. Menghancurkan alam semesta mengejutkan, melihat ke bawah dari langit, itu seperti lapisan kabut hitam, menenggelamkan cahaya. Gulungan. Permaisuri Gu Tianting berkata dengan acuh tak acuh, kata yang lembut sangat santai, atau jika itu adalah seorang permaisuri, kata yang bergulir terdengar sangat indah. Dia tidak bergerak, tetapi menabraknya sepanjang jalan. Setelah itu, gambarnya sangat menarik perhatian. Outland Supreme yang gelap dan luar biasa, semua pengganggu membujuk dan menggantung petir, dihantam oleh permaisuri surgawi sendirian, terbang ke seluruh langit, dan tersingkir, surgawi kaisar dan kaisar Dao Sheng setan baik-baik saja. Setan suci Da Cheng dan Kaisar Agung itu bukan yang terburuk, hanya lebih buruk, kebanyakan dari mereka dihancurkan secara fisik, dan mereka yang memiliki latar belakang lemah dihancurkan di tempat. Gudong. Para dewa di kuali semuanya menelan seteguk air liur. Mengetahui bahwa Kaisar Ye sedang kencing, gadis ini lebih mendominasi daripada Ye Chen.
Ye Chen juga membuka mulutnya, mendesah tanpa henti. Bagaimana mengatakan? Untuk tuan yang tangguh, bakat seperti apa yang dia butuhkan untuk bisa menyerah? Ini bukan bentuk yang lengkap. Jika dia dalam kondisi puncak, sebagian besar kaisar surgawi ini tidak cukup baginya untuk dipukul sendirian. Di Huang juga kaget, dan tiba-tiba merasa bahwa tubuh sucinya, yang membuktikan Tao, hanyalah lelucon, dan dibandingkan dengan permaisuri surga, dia hanyalah seorang anak kecil. Xing Tian terdiam, dan menarik napas dalam-dalam, baru sekarang dia tahu mengapa kaisar mengirim mereka kembali untuk menyelamatkan para prajurit. Kaisar wanita ini terlalu menakutkan, di depannya, makhluk tertinggi dari semua surga tidak cukup untuk lihat wanita itu. Hanya ada satu gadis, ekspresinya masih tenang, permaisuri istana surgawi kuno itu kuat, dia sudah lama tahu, bahu-membahu dengan para dewa, di seluruh 10.000 wilayah, tidak ada orang yang lebih menakjubkan dari dia. Ada ribuan pemikiran di hati setiap orang, tetapi hanya sesaat di dunia luar. Ledakan. Permaisuri Gu Tianting menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah dan melarikan diri dari dunia ini. Ya, dia dalam pelarian. Bukan karena dia takut pada makhluk tertinggi dari domain luar, tetapi dia juga dalam keadaan sangat lemah. Jalan ini terus berlanjut, dan tekanan yang dia tanggung sendiri jauh lebih banyak daripada 4 kaisar lainnya. Ye Chen dan Di Huang masih bisa bertukar pertempuran, dan dia, tetapi bertahan sepanjang jalan. Bagaimanapun, dia jauh dari bentuk penuh. Setelahnya, Ye Chen melewati ketiadaan dengan kecantikannya. Di Huang melintasi Chang Miao dengan Dewa Perang, tanpa keinginan untuk bertarung, dan menghilang seketika. Sialan. Sekali lagi, Kaisar Surgawi dari wilayah luar berdiri kokoh, semuanya berantakan, dengan rambut acak-acakan, melolong keras, itu sangat memalukan. Cari aku. Segera, seorang kaisar iblis berambut merah mengeluarkan perintah, suaranya seperti guntur, dan dia mengertakkan gigi. Kekuatan jalan kaisar menyebabkan kaisar runtuh. Dari kelihatannya, orang ini adalah pemimpin Outland Supreme, dan dia juga memiliki kualifikasi. Ada banyak kaisar puncak di sini, tetapi dia memiliki paksaan yang paling kuat. Dia lahir dengan hukum tabu, dan ada lebih dari satu. Di bawah perintah, Supremes tingkat kaisar surgawi semua bergerak, atau dalam kelompok 3, atau dalam kelompok 5, memimpin Saint Demon dan Kaisar Agung, dan bergegas ke 4 arah. Ledakan. Gemuruh. Kaisar surga berdengung, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan dia tidak bisa menahan paksaan dari makhluk tertinggi di luar negeri. Dia bukan orang bodoh. Kita semua tahu bahwa permaisuri surga berada dalam keadaan lemah. Kesempatan ini dapat digambarkan sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia naik ke langit, dia bukanlah kaisar biasa. Karena kepergian makhluk tertinggi dari domain luar, dunia langsung dikosongkan. Segera, sosok cantik terwujud, seperti mimpi. Melihat lebih dekat, itu adalah permaisuri pengadilan surgawi kuno, dan dia telah kembali. Meskipun jalan Taiko terhubung, itu tidak berarti mereka dapat diintegrasikan. Dia masih perlu merapal mantra dan terhubung dengan kekuatan abadi. Lucunya, tidak ada yang memperhatikan. Di sini, Ye Chen melewati ketiadaan dengan wajah merahnya. Bagian jalan Taiko ini lebih lebar dari yang dia bayangkan. Selain itu, jalan Taiko ini juga berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada gunung, air, dan hutan. Ada banyak gunung besar, dan cangcuan mendatar. Melihat ke bawah, ada banyak reruntuhan kota kuno, tetapi kebanyakan telah runtuh dan runtuh, yang seharusnya disebabkan oleh perang antara Kaisar dan Dao. Menarik. Gumam Ye Chen, dengan ekspresi aneh di wajahnya, itu jelas jalan kuno, tapi sekilas terlihat seperti dunia besar, sungguh luar biasa. Bisakah kamu melepaskanku? Kata Hong Yan, nadanya tidak terlalu baik, kecantikannya yang tiada taraf penuh dengan garis hitam yang berkeliaran, dan masih ada api yang menyala di matanya. Itu bukan salahnya, itu karena dia digendong oleh Kaisar Ye. Tubuh suci Kaisar yang agung terlihat seperti ayam pada pandangan pertama, dibawa oleh seseorang bernama Ye Chen, berlarian keliling dunia. Jangan ribut, jadilah baik. Kata Ye Chen, dan melewati kekosongan lagi. Dia tidak memiliki sikap mengecewakan orang lain. Mungkin itu disengaja, dan dia menikmati perasaan itu. Kaisar ke-10 Great Chu sangat pendendam. Pipi Hong Yan langsung menghitam, berusaha melepaskan diri dari sudut, tetapi ada semacam segel di telapak tangan Ye Chen, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Di sana, tangkap dia.
Dengan teriakan tiba-tiba, 3 kaisar jahat surgawi dan lebih dari selusin kaisar iblis surgawi telah mengejar mereka dari satu sisi. Awan, menelan cahaya. Sudut mulut Ye Chen sedikit berubah, dan dia melemparkan seni dewa guntur terbang, dan menghilang dalam sekejap. Sepanjang jalan, dia mengukir lebih dari satu tanda reinkarnasi. Alasan mengapa dia mengungkapkan nafasnya adalah untuk membingungkan pihak lain dan menemukan tempat untuk pulih. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu dia pergi, Outland Supremes tiba, dan kekosongan yang mereka injak runtuh. 3 kaisar jahat surgawi menggerakkan mata tunggal mereka, memindai inci demi inci. Sayangnya, ditakdirkan untuk tidak ditemukan, Ye Chen tidak lagi berada dalam kehampaan ini. Cari, beri aku pencarian inci demi inci. 3 kaisar surgawi mendengus dingin, masing-masing mengucapkan mantra, dan menyegel dunia dengan erat. Mereka ingin menutup pintu dan memukuli anjing itu, dan mereka yakin bahwa Ye Chen masih ada. Pergi menemui Ye Chen, dia telah menghilang menjadi gunung dan mengubah alam semesta menjadi debu. Pada titik ini, dia meletakkan Hongyan, dan setelah selesai, dia memegang dagu Hongyan lagi, dan dengan kasar memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Dari awal hingga akhir, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia hanya mengangkat matanya untuk melihat keluar, dari ruang debu. Dia dapat dengan jelas melihat dunia luar, satu demi satu sosok terbang melintasi langit, semua makhluk tertinggi, mencari orang di seluruh dunia. Saat dia menutup matanya, Hongyan menatapnya dengan mata kanibal. Orang ini tidak menganggapnya serius, dan langsung berlutut. Untuk rencana saat ini, dia harus pulih secepat mungkin. Meskipun ruang debu itu misterius, itu tidak bisa dihancurkan. Ada juga orang-orang luar biasa di domain luar. Begitu mereka dikepung, mereka akan berakhir dengan buruk. Ruang debu jatuh ke dalam keheningan. Selama 3 hari, keduanya diam seperti batu, mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan suci kaisar, dan mereka berdua memandang ke arah makhluk tertinggi dari wilayah luar. Dalam 3 hari, mereka tidak menemukan ini benar, jalan Taiko terlalu luas dan tak terbatas. Pada hari keempat, Ye Chen bangun lebih dulu, wajahnya penuh kemuliaan. Untuk pertama kalinya, yang dia lihat adalah dunia luar, masih ada sosok yang terbang berpasangan atau bertiga, dan masih ada beberapa dari mereka, berdiri di langit dan melihat ke bawah, tetapi setelah lama mengamati, mereka pergi tanpa melihat petunjuk apapun. Saat menonton, dia tiba-tiba merasakan seseorang menendangnya dari belakang. Hongyan juga bangun, membuka matanya dan bangkit, hal pertama yang dia lakukan adalah menendang bajingan bernama Ye Chen itu, tendangannya cukup kuat. Jika bukan karena adegan itu tidak pantas, aku benar-benar ingin melakukan sesuatu untukmu. Ye Chen menyipitkan mata, dan mata kaisar penuh dengan kemalangan. Punya hati, bukan nyali. Hongyan mengembalikan pandangan menyipit, dia paling memenuhi syarat untuk mengatakan ini, berpikir bahwa ketika Ye Chen menyuruhnya pergi, kecantikan besar sedang mandi di sana, dan bakat tertentu bernama Ye Chen, bukankah berani turun? Ye Chen menggosok alisnya, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya saat itu, jadi bagaimana jika dia melepas pakaiannya, dia hanya bermain dengan hidupnya, siapa yang berani turun? Saat berbicara, saya tiba-tiba mendengar ledakan, dan mendengarkan dengan cermat fluktuasi perang. Mereka berdua tidak berbicara omong kosong lagi, mereka meninggalkan ruang debu tanpa urutan tertentu, mencari sumber suara gemuruh, dan langsung menuju ke timur, di mana mereka bisa melihat setan bergolak-bergolak. Mata Ye Chen cerah, dan dengan semua penglihatannya, dia samar-samar bisa melihat adegan pertempuran ada lebih dari selusin kaisar iblis mengepung satu orang. Dan orang itu pasti orang dari surga, tapi dia bukan Di Huang dan Xingtian, dia bertelanjang dada, memegang tombak di tangannya, dan membawa busur dan anak panah di punggungnya, rambut hitam yang meluap dan mengalir berlumuran darah, dan pertempuran itu sangat menyedihkan. Bakat sejati. Hongyan tidak bisa menahan desahan, seolah-olah dia bisa melihat bahwa ada makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dari domain luar di jalan kuno ini, di antara mereka ada juga Kaisar Surgawi dan Santo Kaisar. Pria itu, mengapa wajahnya terlihat begitu familiar? Ye Chen bergumam pelan, dan saat dia berbicara, dia berubah menjadi pedang abadi samsara. Episode 3067 Sebab dan Akibat Kuno. Di langit timur, terdengar suara gemuruh. Melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, fluktuasi perang sangat besar, mencerminkan banyak penglihatan kehancuran, dan gunung-gunung di segala arah runtuh satu demi satu. Engah, engah, engah. Dewa yang terkepung sering berdarah,
Tulang kaisar meledak di seluruh langit, dan mereka yang dipukuli tidak bisa diam, itu bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena barisan lawan terlalu besar. Setengah dari selusin atau jadi kaisar iblis berada di level puncak. Sama seperti ini, ada Outland Supremes yang datang dari seluruh dunia. Tangkap mereka hidup-hidup. Kedua kaisar iblis menyeringai, menyerang satu dari kiri dan yang lain dari kanan, dan melemparkan mantra kekaisaran mereka bersama-sama, mengumpulkan lautan darah iblis yang menelan langit dan manusia. Makhluk surgawi mendengus dingin, melompat keluar, dan menggulingkan kedua kaisar dengan satu tombak. Untuk ini, dia juga membayar harga yang sangat mahal. Dia dipenggal oleh kaisar iblis pada hari ketiga, dan lengannya dipotong. Di dada, kaisar iblis pada hari kelima bahkan lebih ganas, dengan pedang yang melambung tinggi ke langit, hampir memutuskan dia hidup-hidup. Berikan padaku segel itu. Kaisar iblis dari surga ke-6 dan ke-7 mendengus dingin, dan menerapkan segel kaisar. Setelah itu, kaisar iblis ke-8 dan ke-9 juga mengaktifkan hukum terlarang, dan keempat kaisar berkumpul bersama ke dalam sangkar besar, jenis yang bisa menjebak kaisar sampai mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua makhluk surga membawa tombak di tangan mereka, ingin membuka segel dan keluar. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Itu karena dia terluka terlalu parah, dan barisan lawan terlalu besar. Rantai keteraturan di dalam kandang terbang seperti ular, memenjarakan asalnya, mengunci tangan dan kakinya, dan kekuatan penyegelan rantai itu menakutkan dan melahap. Hanya butuh 3 saat sebelum dan sesudah. Sebagian besar kekuatan kekaisarannya telah ditelan. Lari, kenapa kamu tidak lari? Kaisar iblis surga ke-10 mencibir, matanya yang berwarna darah penuh dengan cahaya tirani. Langit dan manusia terdiam, mata mereka redup, dan mereka juga lelah secara fisik dan mental. Pernyataan Hongyan sebelumnya tentang bakat benar, dengan basis kultivasi seorang kaisar agung, dia dapat hidup di jalan kuno ini sampai sekarang, yang cukup untuk memandang rendah dunia. Asal-usul milik kaisar. Pada hari ketiga, kaisar iblis tersenyum, dan mengulurkan tangannya ke dalam sangkar. Dari kelihatannya, dia juga seorang kaisar yang bisa menelan asal-usul langit dan manusia. Dia sedang menjilati lidahnya, matanya penuh keserakahan. Langit dan manusia tersenyum lelah, kekuatan suci mereka kering, dan mereka tidak berdaya untuk melawan. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan jatuh langsung dari langit. Nai Yechen akhirnya berhasil membunuhnya, memukul mundur kaisar iblis surga ketiga dengan kekuatan besar, mengangkat tangannya, menghancurkan sangkar, dan menyelamatkan makhluk surgawi. Fisik suci. Makhluk surgawi menatap kosong, menatap Yechen dan Hongyan dengan tak percaya. Keadaan pikiran tertinggi tidak pernah digoyahkan oleh dewa, dan mereka tidak pernah melihat tubuh suci wanita, juga tidak pernah melihat tubuh suci yang membuktikan caranya. Dan masih ada 2. Aku berkata, mengapa wajahnya begitu familiar? Yechen tersenyum, dan benar-benar mengenali siapa itu. Dia adalah Hou Yi, penyihir agung dari klan penyihir. Saat itu, ketika Dacu memperoleh panah ajaib Hou Yi, dia telah melihat penampilan agung Hou Yi dalam konsep artistik panah, dan menembakkan 9 matahari dengan satu panah. Bagaimanapun, itu adalah sebab dan akibat. Metode rahasianya menembak ke langit diperoleh dari panah ajaib Hou Yi. Tanpa diduga, Hou Yi masih hidup, dan di Jalan Taigu, dia pasti telah memasuki zaman prasejarah kuno sebagai jenderal dewa, dengan misi yang sama dengan Xing Tian. Untuk kembali dan menyelamatkan tentara. Senior, ayo istirahat dulu. Hou Yi dikirim ke Chaos Cauldron oleh Ye Chen sebelum dia kehilangan akal. Leluhur tua. Di dalam kuali, ada juga anggota klan Wu, yang menangis saat melihat Hou Yi. Ini. Hou Yi tertegun sejenak, dengan air mata di senyumnya, penuh perubahan. Ada 2 kaisar dari satu klan. Si Tunan melipat tangannya, menghela nafas dan lidah terikat, menghitung kaisar agung dari klan Wu, bukankah dia akan menjadi 2 kaisar? Mungkin masih ada lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia luar telah memulai perang, atau Ye Chen dan Hongyan yang secara sepihak membantai hanya ada kaisar agung di sini, bahkan kaisar surgawi pun tidak. Kaisar iblis surgawi meratap dan melarikan diri dengan putus asa, dan kaisar Dianfeng tidak terkecuali. Bahkan kaisar langit mungkin tidak dapat melihat tubuh suci Taoisme, apalagi mereka. Lari, kemana harus lari? Ye Chen telah menyingkirkan pedang abadi samsara, dan berubah menjadi busur ilahi dan panah ilahi. Keterampilan memanahnya bagus, dan setiap panah adalah bunga berdarah, dan mereka memanggil nama satu per satu.
Luar biasa. Hou Yi bergumam, Ye Chen dan Hong Yan jauh lebih kuat dari yang dia duga, terutama Ye Chen, yang benar-benar seperti dewa perang, dan metode panah yang dia gunakan tidak persis seperti yang dia lakukan. Dibuat apakah itu metode rahasia menembak ke langit? Dan di tangan Ye Chen, kekuatannya bahkan lebih mendominasi, dan kaisar ditembak dengan panah. Kemarilah, senior, biarkan aku melihat sesuatu yang menarik denganmu. Xie Yun masuk akal, dan menyerahkan slip giok kepada Hou Yi. Itu bukan slip giok biasa, dan ada banyak gambar yang tersegel di dalamnya, semuanya adalah milik Ye Chen. Prestasi sepanjang jalan Tudadi ini sudah menjadi departemen pediatri, dan masih banyak lagi yang menggantung di dalamnya. Ketika Hou Yi membacanya, sudut mulutnya berkedut, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan keheranannya, dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, dia terkejut ketika melihatnya, tubuh suci kecil itu lebih kuat. Dari yang dia bayangkan, kaisar tidak lagi diperhitungkan, kaisar surga sudah dibantai cukup banyak. Melihat para dewa di kuali, semua orang tenang dan tenang. Bagaimana mengatakan? Mereka tidak lagi terkejut dengan penampilan kekuatan Ye Chen yang luar biasa, mereka telah melihat terlalu banyak gelombang yang bergolak, dan sekarang ini adalah masalah sepele. Perang eksternal pada dasarnya telah berakhir, kecuali satu kaisar puncak yang melarikan diri, sisanya telah dihancurkan, dan langit dipenuhi kabut darah hitam. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran berakhir, tetapi suara gemuruh menjadi semakin keras, dikelilingi oleh makhluk tertinggi dari segala arah, dan terlebih lagi, ada juga kaisar langit. Ye Chen dan Hong Yan berbalik dan menghilang tanpa penundaan. Kelas kaisar langit tidak menakutkan, yang ditakuti adalah berkumpul. Melihat barisan keempat sisi, jelas merupakan sebuah kelompok. Tidak apa-apa untuk bertarung sendirian, tetapi jika Anda dikalahkan oleh sebuah kelompok, Anda harus melakukannya menimbangnya jika Anda memukul mereka tanpa wajah, mereka akan berubah menjadi abu. Kemana harus pergi? Dengan teriakan, seorang kaisar emotian membunuh lebih dulu, dan melemparkan tombak hitam ke dalam kekosongan, menargetkan Hong Yan. Bersenandung. Tombak itu menembus langit sepanjang jalan, seperti sinar cahaya ajaib, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Wajah Hou Yi tiba-tiba berubah ketika dia melihatnya, dia pasti akan mati. Ye Chen mencibir, dan ketika tombak hendak mengenai Hong Yan, dia memegangnya dengan tidak memihak, berbalik dengan dominan, dan mengirim tombak itu kembali. Itu seperti cahaya ajaib sebelumnya, tapi sekarang seperti cahaya ilahi. Engah. Kaisar langit iblis yang baru saja terbunuh, sebelum dia sempat berpura-pura agresif, menabrak tombak secara langsung, dan dipaku kesutian dengan tombak. Hou Yi terbatuk kering, bahkan dia malu pada kaisar surga, dibujuk untuk datang, tetapi dipaku oleh tombaknya sendiri, tidak heran itu memalukan. Sialan. Demon Heavenly Emperor melolong marah, mengeluarkan tombaknya, dan mengejarnya. Ye Chen dan Hong Yan mengabaikan mereka dan kabur begitu saja. Masih kalimat yang sama, kalau tidak takut berjuang sendirian, takut dikeroyok kelompok. Kamu ingin pergi setelah kamu datang. Di seberang langit, iblis hitam pekat berguling, melahap langit dan menelan bumi. Tidak ada yang terlihat, tetapi dia mendengar minuman yang keras terlebih dahulu, dan seorang kaisar iblis muncul, dikelilingi oleh hukum, jenis yang melekat di alam, cara kaisar Tianyin cukup ajaib. Di belakangnya, ada beberapa adik laki-laki, semuanya kaisar iblis surgawi. Dalam situasi ini, lebih baik menabraknya. Dapat diandalkan. Dengan kata-kata Ye Chen dan kata-kata cantik itu, dia dengan senang hati memutuskan. Pada saat yang sama, Ye Chen membuka tubuhnya yang mendominasi, dan Hong Yan juga membuka penampilan luarnya memandang jauh dengan mata tetap. Ada dua raksasa, yang satu megah dan yang lainnya mendominasi, keduanya memancarkan cahaya keemasan, bersinar dalam dunia. Dua tubuh suci kuno yang sunyi yang membuktikan Tao, satu di kiri dan satu di kanan, sangat kuat, dan mereka benar-benar bertabrakan satu sama lain. Kaisar iblis surgawi yang akan datang dijatuhkan dalam satu pertemuan, dan kaisarnya tubuh terbelah. Bahkan dia seperti ini, apalagi adik-adiknya di belakang. Adegan itu sangat berdarah. Ye Chen dan Hong Yan tidak hanya membuka tubuh Tuan, tetapi juga membuka tubuh suci, yang dikelilingi oleh naga, dan yang dilingkari oleh burung phoenix. Semakin banyak orang semakin baik, siluet orang terbang kemana-mana langit. Ah! Kaisar langit emo memperbaiki tubuhnya, bahkan tanpa memikirkannya, dia mengejar dan membunuhnya. Dia dihancurkan oleh permaisuri pengadilan surgawi sebelumnya, dan wajahnya sudah hilang.
Sekarang dia dihancurkan oleh dua tubuh suci. Engah, engah, engah. Di sisi lain, Ye Chen dan Hongyan masih bertabrakan sepanjang jalan, tidak peduli siapa dia, bertabrakan sampai mati, penampilan yang mendominasi adalah modal yang cukup. Ini adalah suami dan istri yang legendaris. Xiao Linghua mengelus dagunya dan mengatakan sesuatu yang berarti. Belum lagi, melihat kedua tubuh suci itu nanti, mereka benar-benar dibuat di surga. Saya optimis tentang bayi mereka. Pasti emas ketika lahir, seperti batangan emas. Yah, itu bisa dijual dengan banyak uang. Semua orang berbicara omong kosong lagi, mengais-ngais di mulut tripod, berceloteh tanpa henti. Hou Yi menarik napas dalam-dalam, melihat ini, melihat itu, seperti dewa perang di masa lalu, dengan ekspresi aneh, di langit hari ini, kebiasaan masyarakat telah berubah. Mengapa mereka semua begitu berbudi luhur, semua orang tidak tahu malu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat aku melihatnya, ada juga suara gemuruh dari kehampaan di utara. Semua dewa akan mendengarnya, dan mereka semua akan melihat ke samping. Di seberang kekosongan yang tak ada habisnya, tampaknya roh-roh jahat terlihat berguling-guling, dan ada juga pertempuran besar, dan tidak ada gerakan kecil, dan kabut darah gelap memenuhi alam semesta. Itu dewa perang dan Xing Tian. Saya tidak tahu apakah mereka kehabisan, atau ditemukan, dan mereka juga diburu. Dibandingkan dengan Ye Chen dan Hongyan, mereka jauh lebih sengsara. Bola balik, ada lebih dari selusin kaisar surgawi mengejar dan membunuh dua orang. Ini tidak dianggap sebagai kaisar yang hebat, jika dihitung, itu akan lebih memalukan. Ada juga tubuh suci. Hou Yi juga melihatnya. Dalam gumamannya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tahu bahwa surga telah datang untuk membantu tentara, tetapi dia tidak tahu bahwa ada 3 tubuh suci kuno yang membuktikan Tao. Meskipun tidak banyak orang, mereka kuat. Kuat, bisa membunuh kaisar surga. Melihat Di Huang, dia juga melihat Xing Tian. Pada saat itu, ekspresinya menjadi lebih berubah-ubah. Dia telah melihat Xing Tian di zaman prasejarah kuno, dan dia keluar lebih awal darinya. Tanpa diduga, dia masih hidup, dan dia juga membuktikan bahwa dia menjadi seorang kaisar, dan dia bersama Ye Chen dan yang lainnya. Permaisuri. Kenapa kamu tidak melihat permaisuri? Xie Yun bergumam, mengais-ngais mulut tripod dan mengistirahatkan jari kakinya, kepalanya seperti mainan. Ketika dia melihat Di Huang dan Xing Tian, dia tidak bisa melihat permaisuri surga jika dia keluar, dia akan dapat mengadakan adegan, setidaknya 3 atau 5 kaisar surgawi di Outland bukan tandingannya. Namun, setelah lama mengamatinya, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Dia ada di sini, di ruang abadi yang berbeda, kondisinya tidak begitu baik, tubuhnya penuh dengan kegelapan, yang menguasai dirinya lagi dan lagi, bahkan cahaya peri abadi di tubuhnya dapat dipadamkan, dan pipi Juemei sangat pucat. Seseorang menyerangnya secara diam-diam. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang juga melibatkan hukum abadi, dan itu telah melukainya lebih dari sekali. Melihat ke tengah alisnya, ada pola sihir gelap, bersinar dengan cahaya sihir abadi, tidak peduli bagaimana dia merapal mantra, itu tidak bisa dihapus. Yah, itu pasti pola kutukan kuno permaisuri tidak hanya diserang secara diam-diam, tetapi juga dikutuk, dan itu adalah kutukan abadi, yang sangat menakutkan. Episode 3068 tertangkap. Di jalan Taiko yang redup, raungan memenuhi langit dan bumi. Melihat ke bawah ke langit, Anda sering dapat melihat Supreme Beings of Outland. Memantulkan cahaya hari kiamat, dari Kaisar Surgawi hingga Dacheng, semuanya menyapu iblis yang mengerikan, dan cahaya yang seharusnya diselimuti kegelapan. Visi kehancuran menjadi pemandangan yang indah. Suara surgawi dari Jalan Kaisar, diiringi lonceng pemakaman dan lagu pemakaman, menjadi suara alam yang merdu, penuh dengan sifat iblis, dan mengganggu pikiran lagi dan lagi. Bunuh, bunuh aku, tidak masalah apakah kamu hidup atau mati. Raungan Kaisar Langit seperti guntur, mengguncang langit peri. Pertarungan ini, mengapa dia harus memesan? Makhluk tertinggi dari domain luar, masing-masing seperti darah ayam, seperti dewa iblis, masing-masing lebih mempesona dari yang lain, mengejar mereka sepanjang jalan. Ledakan. Gemuruh. Langit dan bumi tidak damai, langit di atas guntur dan kilat, wilayah di bawah bergolak, tampaknya telah menjadi tempat yang kacau, ada terlalu banyak makhluk tertinggi, paksaan terhubung dengan sendirinya, kemanapun ia lewat, ruang diledakkan inci demi inci, dan banyak gunung runtuh. Ye Chen masih melarikan diri, menghela nafas sepanjang jalan.
Outland Supreme di jalan kuno ini jauh lebih baik dari yang dia bayangkan, itu lebih dari sekedar dorongan, itu banyak. Sambil menghela nafas, dia masih tidak lupa melihat Chaos Cauldron dan Hao Yi di dalam kuali, ingin memberinya acungan jempol, bagaimana kalau dia senior? Kamu sangat mengagumkan. Ada begitu banyak makhluk tertinggi yang dapat hidup hingga saat ini, hanya untuk titik ini, Kaisar cukup memandang rendah zaman. Hao Yi memahami sorot mata Ye Chen. Bukan hanya keberuntungan dia bisa bertahan sampai sekarang. Saat itu, ketika dia keluar dari zaman prasejarah kuno, dia bukan seorang kaisar yang hebat, tetapi dia memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar, dan dia mampu menutupi dirinya sendiri, yang mana lebih dari cukup untuk bersembunyi. Namun, dengan perubahan waktu, disertai dengan pembuktian Tao dan menjadi seorang kaisar, kekuatan itu secara bertahap menghilang. Jika bukan karena ini, akan sulit bagi Yang Maha Tinggi dari Outland untuk menemukannya. Dia seperti ini, dan para jenderal yang keluar bersamanya, termasuk Dewa Perang Xingtian, termasuk Raja Sembilan Langit, pada dasarnya seperti ini, tetapi tidak semua jenderal seberuntung mereka, dan ada terlalu banyak jenderal yang tewas dalam pertempuran. Tunggu, aku tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, dia melihat lautan darah di depannya, melahap langit dan menghancurkan bumi. Pemimpinnya adalah iblis suci dari Jalan Kaisar. Menangkapnya. Hong Yan melirik ke samping dan melirik Ye Chen. Tangkap. Ye Chen sangat sadar, mengeluarkan tongkat, mengukir kekuatan reinkarnasi, dan juga memberkati kekuatan ruang dan waktu, berdengung dan gemetar. Setelah mendengar ini, Jenderal Dewa Dingzong menyeringai. Iblis suci dari Jalan Kaisar. Tangkap dalam satu kalimat. Kebocoran samping yang mendominasi menyegel langit dan bumi untukku. Di sisi berlawanan, iblis suci kaisar mengguncang langit dengan minuman, dan matanya, seperti lubang hitam, memainkan visi kehancuran. Modal yang cukup. Pengikutnya tidak sedikit, dan kaisar pasti memiliki lusinan. Setelah mendengarkan perintah kaisar, mereka membentuk segel mereka dan menyegel dunia. Ye Chen mencibir, melangkahi kehampaan, dan menghancurkannya dengan tongkat. Kamu telah membuktikan Tao, kamu masih seekor semut. Kaisar Dao Sein tampak menghina, mengabaikan tongkat Ling Tian, dan meninju ketiadaan dengan satu pukulan. Namun, sebelum Ling Tian bisa menjatuhkan tongkatnya atau memukul Ye Chen dengan pukulannya, dia merasakan kekuatan aneh menyerangnya dan menghanyutkannya. Pada saat itu, Ye Chen menghilang, dan dia juga menghilang. Ye Chen yang melemparkan Dameng Wuji dan menyeretnya ke dalam mimpi. Mimpi kecil, berani menjebakku. Kaisar Dao Sengmo juga kesal, dan segera keluar dari mimpi itu. Gila, membuatmu gila. Ye Chen mengutuk, tongkat Ling Tian akhirnya jatuh. Engah. Darah kaisar menyilaukan, dan kepala iblis suci diledakkan di tempat, memang benar dia abadi, tetapi jiwa aslinya terluka parah. Hong Yan membunuhnya dalam sekejap, dan menamparnya dengan segel telapak tangan. Hancurkan untukku. Roh primordial Kaisar Dao Sein mendesis, dan kekuatan Sui Ji melonjak. Itu ide yang bagus. Ye Chen mengeluarkan suara nyaring, dan memikirkan keabadian, membekukan waktu. Itu hanya sesaat, tapi itu sudah cukup. Orang kepercayaannya datang lagi, tapi larangan itu tetap diberlakukan, dan ada puluhan ribu cara. Ye Chen juga tidak menganggur, menggunakan waktu dan ruang sebagai rantai, dia mengunci tangan dan kaki iblis suci. Menggunakan waktu sebagai pola peri, masuk ke tubuh iblis suci, dan mengukirnya di tulang sucinya. Dan menggunakan ruang sebagai sangkar, menjebak asal-usul iblis suci. Setelah itu, adalah hukum reinkarnasi, yang melarang kekuatan iblis suci. Setelah beberapa saat, Kaisar Dao Sage tampak bingung. Dilarang, dia dilarang. Puluhan ribu segel bukan hanya untuk bersenang-senang. Tabu Ye Chen tidak dibangun, yang disebut batas suksesi darah, yang disebut keabadian, tampaknya menjadi hiasan, dan tidak dapat membantunya memecahkan segel. Masuk untukku. Ye Chen mengulurkan tangannya, menangkap kaisar, dan memasukkannya ke dalam kuali. Luar biasa. Meskipun Hao Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, sorot matanya dengan sempurna menjelaskan dua kata, yang diberikan kepada Ye Chen dan Hong Yan, iblis suci dari Jalan Kaisar, tubuh suci dari Jalan Kaisar, dan setengah Jalan Kaisar suci dan setengah iblis, jelas dua yang terakhir lebih baik, dan dalam 3 putaran, mereka menangkap iblis suci Kaisar. Saat ini, pemandangan luar agak berdarah. Ye Chen dan Hong Yan juga membayar harga yang pantas untuk menangkap iblis suci dengan cara kaisar. Saat iblis suci ditangkap,
mereka diserang oleh puluhan kaisar. Hongyan hampir musnah, dan Ye Chen juga hampir dicincang hidup-hidup, darah dari tubuh suci begitu cemerlang sehingga memenuhi langit. Keluar. Ye Chen mendengus dingin, membuka 8 naga, dan melaju sepanjang jalan. Berdiri teguh, dia dan Hongyan bertarung dengan sengit. Gambar itu bahkan lebih berdarah, puluhan kaisar agung terlempar ke langit. Keduanya tidak suka berkelahi, dan melarikan diri dalam sekejap. Bukannya saya takut pada puluhan kaisar agung, tetapi saya tidak bisa menunda, masih ada tentara yang mengejar di belakang, dan ada beberapa kaisar tertinggi di sekitar, tidak ada kekurangan kaisar surgawi yang menakutkan, jika mereka adalah diblokir di sini, mereka akan dipukuli sampai mati. Bunuh aku. Begitu. Mereka berdua pergi, lebih dari selusin kaisar surgawi datang untuk membunuh mereka, tetapi mereka datang terlambat, mengunci mereka berdua, dan terus mengejar dan membunuh mereka. Namun, mereka masih meremehkan kedua tubuh suci itu. Metode pelarian Ye Chen melampaui langit, dia bisa menerbangkan Dewa Guntur, dia bisa menggunakan mimpi untuk kembali ke masa lalu, tidak ada yang bisa menguncinya, seperti hantu, sulit ditangkap. Saya tidak tahu kapan, saya mendengar suara gemuruh dimusnahkan. Di Huang dan Xing Tian lolos dari pengepungan, atau dengan kata lain, karena kekacauan alam semesta, mereka ditarik ke kedua sisi, lalu menghilang. Adapun Ye Chen dan Hongyan, mereka berlari lebih licin, satu di depan yang lain, jatuh ke gunung yang dalam, dan si Huayu berubah menjadi debu dan memasuki ruang debu. Namun, jalan Taiko tidak damai, dan terdengar raungan satu demi satu. Bagian jalan Taiko ini sangat besar, tidak terbatas dan luas, selain jalan Taiko sebelumnya, bahkan lebih luas dan tidak terbatas. Jika Anda ingin menemukan seseorang, itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Di ruang berdebu, Ye Chen sudah duduk, membawa guci. Keindahannya sunyi, dia hanya melihat dunia luar, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, dan cahaya di matanya yang indah juga tidak pasti. Setelah beberapa hari melarikan diri, dia belum melihat permaisuri surga. Dengan kultivasinya, dia sudah memulihkan tebakannya ada kecelakaan, dan itu bukan kecelakaan biasa. Ye Chen juga ragu. Permaisuri surga luar biasa, melihat Outland Supremes di bagian jalan Taiko ini, tidak ada yang bisa menandinginya, jika dia bisa keluar, dia akan keluar lebih cepat. Mengesampingkan pikirannya, Ye Chen melepaskan Kaisar Dao Sein Demon. Setan suci mengabaikan Ye Chen dan hanya menatap keindahannya, matanya mengerikan. Keindahan itu acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi manusia. Cobalah untuk menelannya, mungkin akan ada keberuntungan. Ye Chen mengirimkan transmisi suara ke si cantik, berputar-putar di sekitar jalur kaisar dan iblis suci. Menelan iblis suci mungkin bukan hal yang baik untukku. Si cantik berkata dengan lembut, bukan karena dia tidak mau menelannya, tetapi dia memiliki cacat di tubuhnya dan tidak bisa menelannya dengan gegabah. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, mengambil kekuatan keberuntungan, meletakkan satu tangan di topi roh kudus iblis surgawi, dan melakukan seni iblis menelan surga, yang cukup agresif untuk ditelan. Dengan baik, Kaisar Dao Sein Demon meraung, dan kemudian melolong, wajahnya yang sudah ganas menjadi terdistorsi, dan tubuh Kaisar Abadi menyusut dengan kecepatan tinggi. Ye Chen tanpa ampun, matanya berkedip-kedip. Menelan begitu banyak iblis suci, seperti yang ada di depannya, harus menjadi pengecualian, karena iblis suci ini masih dalam batas warisan darah. Oleh karena itu, kekuatan penerus darah juga berada dalam lingkup melahap. Begitu kekuatan semacam itu ditelan, ia menjadi tidak terlihat dan menyatu dengan tubuh sucinya, tidak dapat ditemukan, tetapi dapat dirasakan dengan jelas. Segera, iblis suci menghilang, dan suara melolong juga menghilang. Sumber asli Ye Chen bergejolak, dan roh jahat padam, dan cahaya keemasan bersinar terang. Kamu dianggap setan setengah suci, dan kamu tidak bisa mengendalikan Sueji dengan bebas. Ye Chen bertanya pada Hongyan dengan nafas busuk. Hongyan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dalam arti tertentu, dia termasuk dalam garis keturunan iblis suci, tetapi dia tidak memiliki hak istimewa tertentu dari iblis suci. Ye Chen menggosok dagunya, membalikkan badan Hongyan, melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan, dan terkadang mengulurkan tangannya, mencubit lengan dan kaki kecil Hongyan, bertanya-tanya apakah dia dapat sepenuhnya mengubah Hongyan menjadi tubuh suci. Hongyan menendang Ye Chen pergi dan menatapnya tajam. Mungkin layak untuk membubarkan garis keturunan iblis sucimu. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya,
tidak mengubah niat aslinya, dan selalu merasa bahwa ide itu sangat dapat diandalkan. Tidak. Kata-kata itu terdengar, dan Hou Yi keluar dari kuali. Kenapa? Setengah iblis dan setengah suci adalah tubuh dari tubuh suci, tubuh orang suci dan iblis. Melarutkan darah iblis suci berarti melarutkan darah dari tubuh suci. Tidak sesederhana itu. Menurutmu, kamu tahu banyak, bukan? Hong Yan berbisik, lalu berbalik dan duduk bersila, menyembuhkan luka di tubuh suci. Teman kecil ini membuat Hou Yi sangat malu. Tapi benar untuk dipikir-pikir, senioritas Hong Yan jauh lebih tinggi daripada permaisuri Tianting kuno, memanggilnya teman kecil benar-benar membuatnya tersanjung. Punggung Ye Dadi diluruskan. Angkat dia, aku ingin menjemputnya. Pikiran Kaisar masih sangat segar dan halus. Jika pasangan ini menjadi pasangan, maka senioritasnya akan lebih tinggi. Jika Kaisar Dunia Bawah ada di sini, dia harus disebut paman kedua, Bung. Dia harus mandiri dan memiliki cita-cita yang tinggi, demi paman kedua dia harus malu. Menjadi orang suci atau menjadi iblis hanya dalam satu pemikiran tentang dia. Kata Hou Yi lagi, menggunakan transmisi suara. Apa maksudnya? Ye Chen mengerti. Jika dia ingin sepenuhnya menjadi ekaristi kuno, dia masih harus bergantung pada Hong Yan sendiri untuk menggunakan darah ekaristi untuk mengasimilasi darah iblis suci. Selama periode ini, mungkin diperlukan waktu-waktu yang sangat lama. Padahal, Hong Yan sudah melakukannya bertahun-tahun lalu. Ye Chen adalah ekaristi, jadi dia ingin membuat ekaristi. Alasan mengapa dia tidak menelan iblis suci juga alasannya. Butuh waktu lama baginya untuk berubah dari setengah iblis dan setengah suci menjadi kuno ekaristi, dan orang luar tidak bisa membantunya. Garis keturunan apa yang akan digabungkan oleh ekaristi dengan fisik suci? Hou Yi menatap Ye Chen dan kemudian ke Hong Yan, bergumam dalam hati, bertanya-tanya apakah garis keturunan yang menentang surga semacam itu dapat muncul di dunia ini. Engah. Ketika dia bergumam, Ye Chen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa berdiri dengan kokoh dalam satu langkah, dan hampir jatuh, wajahnya yang semula kemerahan menjadi pucat seketika, semua karena udara hitam di antara alisnya, yang bertahan. Untuk waktu yang lama. Kutukan. N. Episode 3069 membunuh dua burung dengan satu batu. Mata Hou Yi hampir menyipit, menatap Ye Chen. Hong Yan juga bangun, terlihat jelek. Di bawah tatapan keduanya, awan udara hitam di antara alis Ye Chen perlahan berubah menjadi tanda kutukan hitam, terukir di alis Ye Chen. Hanya dalam beberapa saat, momentum Ye Chen anjlok. Melihat tubuhnya, setiap bagian dari tulang suci juga diukir dengan garis sihir karena kutukan, menghilangkan kekuatan sucinya. Yang paling menakutkan adalah Nai Yuanshen, yang diselimuti kabut hitam, dan bahkan perisai naga suci pun terkorosi, mencoba memusnahkan Yuanshen-nya menjadi abu. Dengan baik, Ye Chen tidak bisa menahan geraman, ekspresinya menyakitkan, darah menetes dari sudut mulutnya, sudut matanya juga berdarah terus-menerus, atau ketujuh lubang berdarah. Belum lagi, tubuh suci kunonya benar-benar hancur berantakan, anggota tubuhnya, organ dalam, dan 8 meridian luar biasa semuanya putus, jika postur ini berlanjut, tidak lama kemudian akan menghilang. Sungguh kutukan yang mendominasi. Wajah Hou Yi tiba-tiba berubah, ini adalah tubuh suci. Ekaristi yang membuktikan Dao dan menjadi kaisar, dan telah mencapai tingkat menengah, dapat membunuh kaisar surga, tetapi sekarang dia terluka sangat parah, dapat dibayangkan betapa mengerikannya orang yang mengucapkan kutukan itu. Hancurkan itu untukku. Hong Yan mengangkat tangannya dan menunjuk ke tengah alis Ye Chen, berniat untuk menghancurkan segel kutukan itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Itu adalah kutukan, kekuatan eksternal tidak berguna, juga dapat dikatakan bahwa tingkat kutukannya terlalu tinggi, dan tingkat kultivasinya sebagai seorang kaisar agung masih jauh dari cukup. Melihat segel kutukan, ada juga cahaya abadi yang redup. Itu dia. Gumam Hong Yan, ekspresinya menjadi lebih ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Jelas, dia sudah tahu siapa yang mengutuk Ye Chen. Retakan. Retakan. Tubuh suci Ye Chen sudah runtuh, kekuatan kutukan terlalu menakutkan, tidak bisa ditekan, dan dia harus dihancurkan. Pada levelmu, kamu benar-benar menggunakan kutukan pada ekaristi kecil. Hong Yan mendengus dingin, dan berteriak pada tanda kutukan, ketakutan di matanya telah banyak menghilang, dan lebih dari itu adalah niat membunuh yang tidak terselubung. Tidak ada yang menanggapi teriakannya, hanya Ye Chen yang menggeram. Makhluk tertinggi di antara para kaisar, keyakinannya kuat,
matanya yang berdarah diukir dengan cahaya yang tak terhapuskan, dan dia menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk melawan kekuatan kutukan. Dia ingin menggunakan reinkarnasi untuk menghilangkan kutukan, tapi dia tidak bisa. Sampai sekarang, kesadarannya telah kabur. Dalam kegelapan, dia sepertinya bisa melihat seringai, terdistorsi, menyeringai padanya, senyumannya lebih serius daripada hantu Jeuyu, tawanya cukup ajaib, membawa kekuatan sihir yang tak tertahankan. Melihatnya, Anda dapat melihat siapa yang mengutuknya. Itu adalah generasi pertama iblis suci. Senioritas mereka jauh dari sebanding dengan kecantikan. Ekaristi yang lebih rendah dikutuk, dia memang dihormati. Hati Tao itu abadi, dan tubuh manusia itu abadi. Tiba-tiba, suara wanita yang lemah terdengar. Mendengarkan nadanya, dia adalah permaisuri surga. Apa yang terjadi pada permaisuri sama dengan Ye Chen. Bagi mereka yang juga dikutuk, kekuatan kutukan yang dideritanya jauh lebih mengerikan daripada kutukan Ye Chen. Dengan kata lain, kutukan yang diderita oleh mereka berdua awalnya satu, tetapi dia menahan lebih dari 90%, dan sisanya adalah tidak. Jika mencapai 10%, itu akan ditanggung oleh Ye Chen, dan dia mungkin belum dapat menanggungnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan permaisuri, Ye Chen benar-benar mengerti. Menurut legenda, ada kutukan yang membunuh dua burung dengan satu batu, yang dapat mengutuk dua orang sekaligus, salah satunya akan mati, dan yang lainnya tidak akan bertahan. Target sebenarnya pihak lain seharusnya adalah permaisuri pengadilan surgawi. Adapun dia, itu harus menjadi salah satu yang diberikan kepadanya, dan itu diambil untuknya. Untungnya, dia harus berterima kasih. Jika 90% dari kutukan ada padanya, itu akan menenggelamkannya menjadi abu dalam sekejap. Hancurkan aku. Setelah memahami apa yang sedang terjadi, mata merah Ye Chen berlumuran darah, dan dia tidak tahu apakah itu sakit atau gila. Melihat wajahnya, itu bahkan lebih menakutkan daripada seringai yang terdistorsi itu. Lebih ganas. Hati Dao itu abadi, tubuh manusia itu abadi. Dia melakukan pekerjaan dengan baik, kemauan dan keyakinannya tidak bisa dihancurkan, kekuatan kutukan membuatnya kewalahan lagi dan lagi, tetapi itu tidak dapat memusnahkan roh primordialnya. Selama dia selamat dari masa yang paling sulit, dia akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bernapas. Engah. Darah emas mekar, dan tubuh sucinya meledak, hanya menyisakan roh primordial ilusi, yang hampir transparan, dan masih dilenyapkan. Hou Yi tidak berdaya. Hong Yan juga tidak berdaya. Kedua kaisar agung hanya bisa menonton, dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Ekspresi mereka sangat bermartabat, mengetahui bahwa kutukan itu mengerikan, dan Ye Chen mungkin akan mati. Bahkan kaisar pun seperti ini, apalagi para dewa di dalam kuali. Banyak orang yang bangun sudah kehabisan. Wajah mereka pucat dan tidak berdarah, dan mereka tidak bisa mendekat. Kekuatan kutukan bocor. Bahkan kedua kaisar tidak berani maju, apalagi mereka bisa hanya menonton tanpa daya. Engah. Di bawah perhatian semua orang, roh primordial Ye Chen juga menghilang, hanya menyisakan cahaya butiran beras, diwarnai dengan api primordial redup, yang merupakan kehendak Ye Chen. Dibandingkan dengan yang lain, permaisuri surgawi jauh lebih baik. Menahan lebih dari 90% kekuatan kutukan, tetapi masih sulit untuk menghancurkan tubuh fisiknya. Dengan keabadian mendukungnya, dia hampir tidak bisa menahan kutukan. Yang sulit adalah Ye Chen. Jika Ye Chen tidak tahan, nasibnya tidak akan sama. Betapa baiknya, bahkan jika ada keabadian, itu tidak cukup untuk dilihat. Sekali lagi, dia bukan permaisuri surgawi yang lengkap. Setelah sekian lama, kekuatan kutukan perlahan menghilang, seperti bencana. Setelah periode yang paling sulit, kekuatannya secara bertahap melemah. Melihat Ye Chen, satu-satunya butiran beras yang tersisa memiliki tanda pemulihan, kutukannya hancur, dan dia cukup siap untuk mengejar kemenangan. Itu kutukan yang aneh. Raja Keberuntungan bergumam pelan, berdiri di sana dengan dukungan Raja Manusia, wajahnya pucat dan tak bernyawa. Hari-hari ini, Ye Chen sering mengeluarkan darahnya. Dua burung dengan satu batu. Raja Manusia mengelus janggutnya, dan dia bisa melihat beberapa petunjuk. Selain Ye Chen di depannya, pasti ada orang lain yang menderita kutukan secara diam-diam, dan jauh lebih banyak daripada Ye Chen. Jika ini masalahnya, maka orang lain yang menderita kutukan itu, pasti permaisuri kuno Tianting, dan hanya dia yang bisa menanggungnya. Jika Anda mengatakan Anda adalah Raja Manusia, Anda memiliki pengalaman yang luas,
Mungkin Anda mewarisi ingatan Kaisar Manusia, dewa keluarganya memiliki banyak penelitian tentang kutukan. Ini sedikit berbeda dari kutukan biasa. Tuan Long juga menyentuh dagunya. Jika Anda bersikeras membuat metafora, maka kutukan ini mirip dengan malapetaka, dan kekuatannya melemah, yang merupakan bukti bagus. Adapun apakah Chen bisa menanggungnya masih belum diketahui, tidak ada yang bisa menjamin, apakah kutukan itu akan menyerang balik, gelombang lain akan menjadi omong kosong. Namun, terlihat sadar, situasinya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Api roh primordial Chen menyala semakin terang, dia melawan kutukan dan secara paksa memadatkan roh primordial, mata emasnya bersinar terang. Ayo, terus datang. Kamu bajingan, maukah kamu menyelinap ke kaisar kecil? Bodoh, semua orang suci dan iblis itu bodoh. Chen tidak membuka mulutnya, tetapi mengutuk dengan jiwanya, seolah-olah dia tidak tahu malu, kaisar agung di antara yang tertinggi, seperti tikus yang memarahi jalanan. Wajah apa yang dibutuhkan? Pihak lain tidak menginginkannya, dia juga membutuhkan wall. Dengan kata lain, dikutuk dalam keadaan linglung seperti berjalan di jalan dan ditendang dalam keadaan linglung, dan siapapun itu tidak marah. Hou Yi menarik napas dalam-dalam, ekspresi pucatnya menjadi lebih serius, dan dia tampaknya memiliki kekuatan untuk membentaknya, dia mungkin telah menstabilkan posisinya, dia cukup optimis dengan kaisar ini, memarahi ibunya tidak akan tahu malu. Semua dewa dan jenderal tua juga mencukur janggut mereka, setiap kali Dadi memarahi ibunya, mereka akan memiliki dorongan untuk mengikutinya. Tebakan Hou Yi benar, Chen memang menstabilkan posisinya. Dia bisa bertahan, begitu juga permaisuri surga. Kekuatan abadi bukan hanya untuk pertunjukan. Tunggu. Permaisuri berkata dengan ringan, berbicara kepada Chen. Saat kata-kata itu jatuh, helai rambut panjang seputih salju permaisuri berubah menjadi merah tua. Itu pasti disebabkan oleh semacam metode terlarang, dan energi hitam yang menyelimuti tubuhnya dipadamkan sepotong demi sepotong oleh cahaya abadi yang indah. Seperti kata pepatah, tidak sopan datang dan tidak pergi. Serangan balik, Gu Tianting mulai melakukan serangan balik, mengikuti kekuatan kutukan, langsung menuju sumbernya, dan menyerang sampai ke hukum abadi. Dengan baik. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda dapat mendengar dengungan yang teredam. Lalu, ada lolongan dan lolongan, seharusnya permaisuri telah mengejar sumbernya dan menyerang dengan nyawanya, jika dia ingin bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Permaisuri menunjukkan kesaktiannya, jadi kamu harus menontonnya. Dadi cukup gelisah, dan mengikuti kutukan itu. Meski tidak sekuat permaisuri, dia tetap menemukannya, dan ingin melihat generasi suci iblis. Dia mencoba yang terbaik untuk melihat lautan iblis yang gelap, lautan iblis yang kejam, bergolak dan berjatuhan di kedalaman lautan iblis, dia bisa melihat sebuah altar kuno dengan 4 pilar tembaga yang menjulang ke langit, semuanya yang memiliki rantai abadi seorang pria dengan rambut acak-acakan terkunci, yang mengaum dan melolong. Untuk sesaat, Chen menutup matanya. Setelah itu, tubuh roh primordial yang dia bentuk kembali meledak dalam sekejap, dan berubah menjadi cahaya butiran beras lagi, dan api roh primordial sangat redup, yang sepertinya dimusnahkan. Hanya menyalahkan, dia melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Dewa tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa diintip oleh semut seperti dia. Memalukan, Kaisar Zongzun memalukan. Setelah melihat apa itu dewa, saya menyadari betapa tidak pentingnya saya, siapapun Kaisar Chu, siapa Ekaristi, pada saat itu semua adalah lelucon. Butuh waktu lama bagi Chen untuk membentuk kembali jiwanya. Kali ini, dia jujur, sangat jujur, tidak malas. Itu bisa dilihat, kata Hong Yan dengan lembut. Chen sedikit mengangguk, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jika dia tidak salah, generasi iblis suci disegel oleh seseorang, dan mereka seharusnya disegel di dunia prasejarah kuno. Adapun siapa yang menyegelnya, selain permaisuri sebenarnya dari istana surgawi kuno, tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta dapat menemukan yang kedua. Seberapa menakutkan kamu? Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saya hanya tidak tahu apakah kamu, di mulutnya mengacu pada permaisuri istana surgawi kuno, atau generasi iblis suci. Orang-orang disegel, tetapi mereka masih bisa mengutuk mereka. Permaisuri juga mendominasi. Kamu seharusnya dipukul, Hong Yan tiba-tiba berkata. Tidak dapat disangkal, Anda menebaknya dengan benar. Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya.
Hanya dengan satu pandangan, dia hampir hancur. Apakah semua generasi iblis suci di dunia Huangdi? Dia adalah seorang kaisar kecil, saya khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memandangnya. Prasejarah abadi. Pada saat ini, beberapa kata ini menjadi sangat berat di hatinya, meskipun dia mewarisi beberapa kenangan dari kehidupan pertama, dia masih tidak bisa melihat rahasia zaman, mungkin hanya ketika dia benar-benar sampai di sana, dia bisa mengetahuinya. Episode 3070 Profesional. Di ruang berdebu, Ye Chen diam seperti batu. Sejak dia menderita serangan balik, dia begitu damai sehingga dia tidak bisa lagi begitu damai. Generasi iblis suci dan orang-orang seperti dewa lainnya tidak dapat dilihat olehnya, dan hanya permaisuri surgawi kuno yang setara dengan dewa tertinggi benar-benar dapat menandinginya. Untuk waktu yang lama, permaisuri tidak berbicara lagi. Gadis itu juga seorang guru pendendam, setelah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah, dia menemukan sumber kutukan, dia juga menemukan generasi iblis suci, dan dia masih menggunakan hukum abadi untuk mempertaruhkan nyawanya serangan, kekuatan tak terlihat dan destruktif, mengikuti kutukan dan memukul generasi iblis suci berkali-kali. Tidak berlebihan untuk berharap menghancurkannya, tetapi serangan abadi dapat membuatnya jujur. Untuk waktu yang lama. Dia adalah bukan permaisuri yang lengkap, tapi lawannya, tidak bebas. Suara menderu dan menderu tidak ada habisnya, hanya Ye Chen dan permaisuri yang bisa mendengarnya. Permaisuri baik-baik saja. Ye Chen, di sisi lain, sangat terkejut hingga pikirannya hampir runtuh, membuatnya mustahil untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Tidak tahu kapan, suara melolong itu dimusnahkan. Ye Chen jujur, dan generasi iblis suci juga jujur, dia tidak berani mengutuk dirinya lagi, belum lagi dia tidak bisa membunuh Ye Chen, dan bahkan menderita luka di sekujur tubuhnya. Engah. Permaisuri surga batuk darah, napasnya terengah-engah, kutukan generasi iblis suci, betapa mengerikannya, salah bahwa dia tidak terluka, jika dia tidak bertahan selamanya, dia mungkin akan dikuburkan. Engah. Ye Chen juga menyemprotkan darah, tepatnya, dia menyemprotkan kekuatan roh primordial seteguk. Meskipun dia hanya menahan kurang dari 10% dari kutukan, dia terluka lebih parah daripada permaisuri. 2 kali. Dia seharusnya senang bahwa dia dan permaisuri dipilih oleh generasi iblis suci. Justru karena salah satunya adalah permaisuri surga maka dia dapat menahan lebih dari 90% kutukan. Bagaimanapun, permaisurilah yang membalikkan hukum. Yang disebut pembalikan mengacu pada kekuatan kutukan. Ye Chen mungkin tidak tahu bahwa lebih dari 90% kutukan seharusnya ditanggung olehnya. Permaisurilah yang membalikkan alam semesta dan menukarnya dengan dia. Dia menyelamatkan Ye Chen, dan dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Jika Ye Chen mati, dia tidak akan selamat. Kebijaksanaan Ye Chen tidak akan memahami kebenaran ini. Generasi iblis suci bukanlah orang bodoh. Jauh lebih mudah untuk menghancurkannya daripada permaisuri surga. Sekarang dia masih hidup, dia harus berterima kasih kepada permaisuri karena telah menyelamatkan hidupnya. Butuh 3 hari penuh bagi Ye Chen untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Wajahnya tidak berdarah dan masih pucat, dengan darah menetes dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Meskipun kekuatan kutukan telah melemah, tanda kutukan di antara tubuhnya alis belum menghilang. Pergi menemui permaisuri surga, segel kutukan di antara alisnya juga tidak hilang. Kamu berani mengalahkan generasi iblis suci, tapi kamu tidak bisa membuka segel kutukan ini. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Simpan untuk digunakan sendiri. Permaisuri berkata dengan tenang, kekuatan sucinya telah stabil, dan sepertinya dia tidak berniat membuka segel kutukan. Merusak segel kutukanku. Ye Chen dengan ragu bertanya, makna di matanya sangat jelas, kamu tidak takut dengan segel kutukan, tapi aku takut. Sulit untuk berkelahi dengan benda sialan itu, dan dewa tahu apakah itu akan kembali. Permaisuri tidak menjawab, dia memejamkan mata dan menyesuaikan napas. Niat baiknya memiliki implikasi yang luas, dan dia hanya bisa menjadi nirwana di bawah tekanan ekstrim. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, tiba-tiba ingin memarahi ibunya. Adapun segel kutukan, itu memang menekannya, dan kekuatan sucinya terus-menerus dipadamkan. Jika dia pergi mencari seseorang untuk bertarung, jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan tempur puncaknya, kaisar yang mampu bertarung sebelumnya mungkin tidak dapat melakukannya sekarang. Bahkan kamu tidak bisa menghancurkannya, segel kutukan ini benar-benar luar biasa.
Raja manusia mendatanginya, tangannya tidak jujur, dia mengulurkan tangan dan menyentuh segel kutukan di antara alis Ye Chen. Setelah selesai, dia meledak menjadi abu, dan tubuh fisiknya meledak di tempat. Dia menderita bencana, dan dewa keberuntungan raja yang datang kemudian juga terpengaruh, dan tubuhnya berubah menjadi abu. Gudong. Beberapa orang tua diam-diam menelan ludah mereka. Mereka ingin datang untuk melihat-lihat. Melihat berkat itu, mereka tanpa sadar mundur selangkah. Meskipun segel kutukan kehilangan kekuatannya masih menghancurkan. Kamu minta berkah. Xie Yun menghela nafas, dan menarik kembali kuali yang kacau. Segel kutukan terlalu menakutkan, dan latar belakang Ye Chen juga cukup mendominasi. Jika itu adalah kaisar biasa, seperti Hou Yi, kemungkinan besar itu akan tragis. Hou Yi sangat tersentuh dengan tebakannya. Sebagai kaisar yang sama, dia dan Ye Chen jauh dari level yang sama. Ye Chen dapat menanggung tanda kutukan, tetapi dia mungkin tidak dapat menanggungnya. Dia juga harus bersyukur bahwa dia bukanlah orang yang dikutuk, atau dia tidak memenuhi syarat. Para dewa yang keluar semuanya kembali ke kuali. Raja manusia dan Raja Dewa Keberuntungan adalah yang paling sengsara, hanya roh primordial ilusi yang tersisa, dan umur mereka terbatas, tetapi sekarang tubuh fisik mereka hancur, dan umur mereka terpengaruh. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Di samping, kecantikannya masih ada, bibirnya mengerucut, ekspresinya tidak terlalu tampan, jelas bahwa generasi iblis suci telah mengarahkan pandangan mereka pada Ye Chen, dan menjadi sasaran dewa yang tak tertandingi itu, Ye Chen dapat dibunuh kapan saja. Pada titik tertentu, dia memejamkan mata dan duduk bersila. Ye Chen bertarung melawan segel kutukan, sementara dia mengasimilasi darah iblis suci, dan hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar menjadi tubuh suci kuno. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mengatasi kekurangan fisiknya. Hou Yi tidak berani gegabah, dan tetap menggunakan hukum kaisar. Dia memberkati ruang berdebu untuk menutupi aura di sini, dan matanya tidak dapat ditemukan pada saat kritis ini. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu dengan tenang lagi. Selama 3 hari, jalan Taiko di dunia luar tidak damai, dan ada gemuruh yang tak ada habisnya. Itu adalah makhluk tertinggi dari Outland, berlarian dalam kelompok 3 dan 4, masih mencari, dan ada banyak raungan. Tidak ada seorang pun dapat menemukannya, dan masing-masing lebih tersembunyi dari yang lain. Ini semua berkat permaisuri pengadilan surgawi. Dialah yang menanamkan cahaya abadi-abadi pada Ye Chen, Hongyan dan yang lainnya untuk menutupi kesempatan. Bahkan jika mereka bersembunyi di ruang bebas debu, akan sulit bagi makhluk tertinggi dari domain luar untuk menemukan mereka. Tunggu, mereka semua menunggu, ketika mereka kembali ke kondisi puncaknya, mereka akan selesai. Tidak sampai hari keempat Ye Chen membuka matanya. Karena tanda kutukan, matanya sedikit mendung, dan selalu ada udara hitam yang tertinggal di sekitar mereka. Tanda kutukan di tengah alisnya juga sangat ulet. Dia pernah bereinkarnasi melawan dunia dan ingin melarutkan tanda kutukan. Disengaja dan tidak berdaya, banyak hukum dan kekuatan gaib telah menjadi pajangan di depan segel kutukan. Dia berdiri dan melihat ke dalam kehampaan. Permaisuri surga masih menyilangkan kakinya dan menutup matanya, dia tidak tahu apakah dia mencerahkan atau melawan kutukan. Nak, apakah kamu mengetahuinya? Long Ye mengais mulut tripod, setengah dari kepalanya terbuka, dan dia bangun dari pertahanan dirinya. Maksudmu, setiap kali iblis suci dimakamkan, garis keturunan tubuh suci akan menjadi lebih kuat. Aku sudah menyadarinya sejak lama. Ye Chen berkata perlahan, lalu mengambil kendi itu, lalu menunggu rasanya seperti ada timbangan dalam kegelapan, jika iblis suci berkurang, tubuh suci akan lebih kuat, termasuk dia, dan juga termasuk Di Huang dan Hongyan. Terus terang, satu pasang surut dan lainnya. Setelah minum sepanci anggur, Ye Chen menutupi dirinya dengan jubah hitam dan menyelinap keluar dari ruang berdebu karena yang satu surut dan yang lainnya tumbuh, dia harus mencoba menangkap setan suci sebanyak mungkin, terlepas dari apakah dia seorang tuan atau kaisar yang hebat, dia tidak akan menolak siapapun yang datang. Keturunan iblis suci akan menderita. Tuan Long membelai janggutnya, menarik napas dalam-dalam, dan pencuri itu optimis tentang Kaisar Ye. Di luar, Ye Chen telah menghilang ke dalam kehampaan. Memantulkan cahaya redup, dia bergegas ke reruntuhan kota kuno di Aula Bobrok, ada lebih dari satu setan suci Daceng, dan masing-masing menyilangkan kaki dalam lingkaran, tidak tahu apakah itu untuk penyembuhan atau pencerahan.
Yue mau meliriknya, dia pasti sembuh. Keempat iblis suci ini sepertinya tidak terlalu pintar, mereka tahu bahwa ada tubuh suci kuno di Jalan Taiko, dan ada permaisuri surgawi yang lebih digantung daripada tubuh suci. Siapa? Ketika Ye Chen melihatnya, orang suci Agung Mohuo membuka matanya, bahkan Ye Chen mengangkat alisnya karena persepsinya. Pamanmu. Sekarang dia menyadarinya, Ye Chen tidak bersembunyi lagi, dan langsung bergegas keluar, menekan iblis suci pertama yang membuka matanya dengan telapak tangan, membalikkan tangannya ke formasi kekaisaran fuksi, menyegel iblis suci kedua, dan iblis suci ketiga. Iblis suci baru saja berdiri, dan tertegun oleh tongkatnya. Iblis suci keempat adalah yang terburuk, dan hampir terlempar oleh telapak tangannya. Atau katakan itu Kaisar Ye. Orang yang memeloporinya adalah Hang Zatian. Sebelum dan sesudah, itu hanya 1 atau 2 saat, dan 4 setan suci dari negara bagian Dacheng berlutut tanpa peringatan. Tuan Long menghela nafas, begitu pula si Tunan dan si Yun. Setan suci Dacheng, Supreme yang asli, dalam kasus Ye Chen, telah menjadi udang kecil. Ye Chen memasukkan iblis suci ke dalam kuali, berbalik dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi lautan luas, dan roh-roh jahat di atasnya bergolak, lebih ganas dari ombak. Namun, dia bukan setan suci, tetapi setan jahat, 3 kaisar langit setan jahat. Ye Chen menghindari keunggulannya, datang dengan ringan, dan pergi, bukan karena dia takut pada mereka bertiga, tetapi karena dia tidak dalam kondisi puncaknya karena segel kutukan, dia akan terluka dalam pertempuran yang sulit, dan jika dia dikepung, keuntungannya melebihi kerugiannya. Tujuannya adalah garis keturunan iblis suci, tangkap beberapa lagi dan kembali untuk melahapnya. 3 kaisar jahat surgawi tidak menyadari kedatangannya, dan bahkan jika mereka menyadarinya, Ye Chen sudah pergi. Timur. Ye Chen sedang berjalan, ketika dia tiba-tiba mendengar suara lembut, sangat halus dan merdu seperti suara surga. Dia adalah permaisuri surga, yang tidak lupa mengirimkan suara saat menyembuhkan lukanya. Aku mencintaimu sampai mati. Ye Chen tersenyum dan langsung pergi ke Dongfang Changmao. Permaisuri surga sangat tanggap, dia sepertinya tahu apa yang dia lakukan, dan dia menunjukkan jalan untuknya, untuk mencegahnya mencari iblis suci di mana-mana. Jalan kuno. Seperti yang dikatakan permaisuri surgawi. Di bentangan luas di timur, ada iblis suci dari jalan kaisar yang tersembunyi, tidak peduli posisi atau koordinat spasialnya, itu akurat, tersembunyi secara rahasia, dan tidak dapat lepas dari mata-mata permaisuri, dan tidak ada apa-apa. Untuk bersembunyi. Ye Chen tersenyum sangat bahagia, akan sangat nyaman jika permaisuri membimbing. Saat berbicara, dia sudah tiba di hamparan luas, dan ketika dia melirik dengan mata terbelalak, Kaisar Dao Sein Demon juga menyilangkan kakinya, wajahnya cukup pucat, dan ekspresinya tidak terlalu tampan, dan dia bisa melihat aliran darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, dia terluka dan dia sembuh. Di Huang Senior bertarung. Ye Chen menggosok dagunya, selain dia dan Kaisar Wanita, hanya Di Huang yang bisa melakukannya. Adapun Hong Yan, karena kekurangan tubuhnya, kekuatan bertarungnya jauh dari kondisi puncaknya. Kaisar Dao Sein Demon membuka matanya sejenak, mengerutkan kening, dan melihat ke seluruh dunia. Setelah 3 atau 2 detik, dia menutup matanya. Namun, saat dia memejamkan mata, Ye Chen bergerak. Mimpi besar, Wu Ji, menyeret Kaisar dan Iblis Suci ke dalam mimpi. Dia tidak bermaksud menjebaknya dalam mimpi. Semuanya hanya untuk mengganggu Iblis Suci. Pembentukan. Siapa? Kaisar Dao Sein Demon melarikan diri dari mimpi dalam sekejap, berteriak seperti guntur dari 9 langit. Pamanmu. Garis Ye Dadi cukup halus. Begitu Kaisar keluar, dia mengayunkan batang besi dan menghancurkan kepalanya dengan 1 tongkat. Sebelum dia bisa membentuk kembali kepalanya, pikiran lain abadi. Untuk terlibat dalam serangan diam-diam, Kaisar ke-10 Dacu adalah seorang profesional. Setelah beberapa saat, Kaisar Dao Sein Demon tidak bergerak, tetapi ingin bergerak, tetapi puluhan ribu segel Ye Chen tidak hanya untuk dipajang, seluruh tubuh, di dalam dan luar, semuanya diukir dengan Kaisar Dao segel, ini itu semua dilakukan dalam sekejap, dan bahkan Iblis Suci dari jalan Kaisar harus berlutut jika memberinya waktu. Melihat Iblis Suci itu lagi, dia menggertakkan giginya. Namun, dia lebih tertekan, Kaisar Agung, orang suci, dan iblis, apakah dia telah ditekan? Suasana hati Anda, saya bisa mengerti. Kata Ye Chen, dengan ekspresi tulus, dan memasukkan iblis suci ke dalam kuali.
Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sudut mulutnya dipenuhi darah lagi. Segel kutukan sangat ulet dan nakal, menyiksanya sepanjang waktu, membuat perkelahian menjadi tidak nyaman. Tenggara. Permaisuri berbicara lagi, dan dia memberi Ye Chen lokasi yang sangat akurat melalui transmisi suara Yuan Shen. Kaki dan kaki Ye Chen mati rasa, dan dia menghilang dalam kehampaan dalam sekejap. Hanya 3 atau 2 detik setelah dia pergi, lebih dari selusin sosok bermanifestasi menjadi Chang Miao, lebih dari setengahnya berada di level Kaisar Langit, mereka pasti mencium bau pertempuran besar, dan mata mereka memindai dunia luas. Sayangnya, mereka datang terlambat. Ketika Ye Chen menetap lagi, dia melihat sekelompok gunung, dengan ratusan ribu gunung yang megah. Di dalam, ada setan suci. Setelah melihat barisan, Ye Chen mau tidak mau meletakkan tangannya di tangannya, ada 3 kaisar dan orang suci, dan 6 orang suci agung. Kamu juga sangat nakal. Ye Chen melirik ke satu sisi, dan berkata kepada permaisuri surga, barisan seperti itu, dia tidak terkalahkan, tetapi jelas tidak mungkin untuk ditangkap hidup-hidup, salah satu kaisar dan orang suci telah mencapai keadaan puncak. Jadi, begitu perang dimulai, dia akan dikepung. Menutup matanya, dia menatap 9 iblis suci itu lagi, masing-masing terluka, dan masing-masing sembuh. Menarik. Mata Ye Chen dalam, dan cahaya dan kegelapan di dalamnya tidak pasti. Salah satu iblis suci kaisar dan 4 orang suci agung yang telah ditangkap sebelumnya juga terluka. Mungkin kebetulan 1 atau 2 orang terluka, tapi akan aneh jika mereka semua ada di sana. Dia jelas tentang kekuatan tempur Kaisar Huang, tidak mungkin melukai begitu banyak kaisar dan orang suci secara bersamaan. Kamu berkelahi. Ye Chen mengirim transmisi suara, dan melirik permaisuri Gu Tianting, dia adalah satu-satunya yang memiliki tingkat kekuatan tempur ini. Di tangan mereka, itu semua karena generasi iblis suci. Kata permaisuri dengan ringan. Ye Chen tertegun sejenak, dan setelah dia menyadarinya, ekspresinya menjadi lebih bermakna. Jelas, itu adalah generasi iblis suci yang terluka parah oleh permaisuri. Jelas juga bahwa cedera generasi iblis suci telah memengaruhi seluruh garis keturunan iblis suci. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai penghargaan permaisuri. Tapi dia tidak tahu mengapa cedera generasi iblis suci akan mempengaruhi iblis suci lainnya, bahkan iblis suci kaisar tidak terkecuali. Dia berada di garis yang sama dari tubuh suci, dan tidak ada omong kosong seperti itu, 1 orang terluka, dan seluruh keluarga menderita. Untuk bertarung, atau tidak bertarung. Mengesampingkan pikirannya, Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan melihat lagi, sarang ikan sebesar itu benar-benar menarik perhatian. Berjuang. Tawa datang, 2 sosok muncul satu demi satu, itu adalah Di Huang dan Xing Tian. Ye Chen menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh. Tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. God of War tersenyum sambil memegang kapak perangnya. Keberanian. Ye Chen menghela nafas, hanya melihat setan suci, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa ada setitik debu di pegunungan, dan Di Huang dan Dewa Perang disembunyikan di dalamnya, dia bahkan tidak bisa bayangkan saja, apalagi setan suci. Memiliki seseorang untuk membantu membuat perbedaan. Ye Chen tersenyum, dan mengubah tongkat menjadi reinkarnasi, berdengung dan gemetar, tidak butuh waktu lama, selama dia bisa menahan 2 iblis suci kaisar, sedangkan untuk iblis suci lainnya, dia bisa menutupi semuanya sendiri. Berpikir seperti ini, mereka bertiga memasuki pegunungan bersama.